Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadiatul Husna Mas PK. Di sini saya akan menjelaskan pengertian fikih, syariah dan usul fikih, pembagian fikih, sumber dan dasar fikih, tujuan hukum Islam, asas-asas hukum Islam, dan metode penetapan hukum Islam. Fikih adalah hasil dari penerapan syariah dalam bentuk hukum-hukum yang praktis yang mengatur kehidupan sehari-hari. Sementara usul fikih adalah ilmu yang mempelajari metode dan prinsip dalam merumuskan hukum fikih berdasarkan sumber-sumber syariah. Syariah sendiri adalah keseluruhan sistem hukum dan aturan dalam Islam. Berikut ini adalah pembagian fikih utama dalam fikih, yaitu yang pertama fikih ibadah yang membahas tentang cara pelaksanaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, contohnya sholat. Yang kedua fikih muamalah, membahas tentang hubungan sosial dan ekonomi antar manusia. Yang ketiga fikih munakahat, membahas tentang hukum yang berkaitan dengan pernikahan. Yang keempat fikih jinayat, membahas tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan pernikahan dan keluarga. Yang kelima fikih siasa, membahas tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan politik dan pemerintahan, damai, hak dan kewajiban pemimpin administrasi negara. Yang terakhir fikih mawaris yang membahas tentang hukum-hukum waris dalam Islam. Sumber dan dasar hukum Islam atau usul al-fiqh terdiri dari sumber-sumber utama yang menjadi rujukan dalam menetapkan hukum. Berikut adalah sumber-sumber utama hukum Islam. Yang pertama ada Al-Quran, pengertian kitab suci Islam yang dianggap sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Fungsinya sebagai sumber utama hukum yang mengandung berbagai perintah, larangan, dan pedoman kehidupan. Yang kedua ada sunnah atau hadis, perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh para sahabat. Yang ketiga, baru fungsinya itu untuk menjelaskan dan melengkapi Al-Quran, memberikan contoh konkret pelaksanaan ajaran Islam, dan berfungsi sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Yang ketiga itu ada ijma, konsensus ulama, pengertian kesepakatan para ulama terhadap suatu masalah hukum yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam. Tujuan hukum Islam, maqasid al-syariah adalah untuk mencapai kemaslahatan atau kebaikan umat manusia dan mencegah kemudaratan atau keburukan. Secara umum, tujuan-tujuan ini dapat dirangkum dalam 5 aspek. Pertama, menjaga agama, menjamin kebebasan beragama dan pelaksanaan ibadah sesuai ajaran Islam. Yang kedua, menjaga jiwa, melindungi kehidupan manusia dari ancaman dan kekerasan. Yang ketiga, menjaga akal, menghargai dan melindungi akal pikiran melalui pendidikan dan pelarangan terhadap zat-zat yang merusak akal seperti narkoba dan alkohol. Yang keempat, menjaga keturunan, memelihara silsilah keluarga dan kehormatan, termasuk peraturan mengenai pernikahan dan larangan zina. Yang kelima, menjaga harta, melindungi hak milik individu dan masyarakat secara mengatur transaksi ekonomi dan mencegah kecurangan dan ketidakadilan. Asas-asas hukum Islam yang dikenal juga sebagai usul al-fiqh adalah prinsip-prinsip dasar yang menjadi fondasi dalam memutuskan hukum Islam. Berikut adalah beberapa asas utama dalam hukum Islam. Yang pertama itu Al-Quran, kitab suci umat Islam dan sumber utama dalam Islam. Al-Quran berisi wahyu dari Allah yang mencakup petunjuk dan perintah yang harus diikuti oleh umat Islam. Yang kedua itu sunnah atau hadis, perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang menjadi contoh dan pedoman bagi umat Islam. Sunnah berfungsi sebagai penjelas dan pelengkap Al-Quran. Yang ketiga itu ijma atau kesepakatan para ulama terhadap suatu eksplisit disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Ijma mencerminkan konsensus ulama dan dianggap sebagai metode penetapan hukum Islam. Istinbat al-ahkam melibatkan berbagai teknik dan prinsip untuk menggali dan merumuskan hukum dari sumber-sumber utama Islam. Berikut adalah metode utama dalam penetapan hukum Islam. Yang pertama itu Al-Quran merupakan sumber utama dan pertama hukum Islam. Para ulama melakukan tafsir atau penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran untuk memahami dan mendapatkan hukum yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, sunnah atau hadis. Setelah Al-Quran, sunnah Nabi Muhammad SAW adalah
Sumber kedua yang penting, metode penetapan hukum dari sunnah melibatkan pengumpulan, verifikasi, dan pemahaman hadis-hadis untuk mengekstraksi hukum yang relevan. Yang ketiga itu ijma, konsensus ulama. Ijma adalah kesepakatan para ulama terhadap suatu masalah hukum yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Quran atau sunnah. Ijma dianggap sebagai sumber hukum yang kuat karena mencerminkan konsensus komunitas ilmiah Islam. Yang keempat itu kias atau analogi. Kias dipergunakan untuk menetapkan hukum bagi masalah baru dengan membandingkannya dengan masalah yang sudah ada dalam Al-Quran atau Sunnah. Metode ini melibatkan identifikasi ilah atau alasan hukum yang menjadi dasar kebersamaan antara dua kasus ikhtisan, memungkinkan penyimpanan dari hasil kias untuk mencapai keadilan atau kemaslahatan yang lebih besar. Ini adalah bentuk diskresi hukum yang sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.